Baik, selamat sore Pak Agus. Saya Feren Syabung dari kelas 11 Akuntansi 2. Pada video kali ini, Feren akan mempresentasikan tutorial men-setting pajak, linked account, dan juga mengisi neraca saldo. Nah, langsung saja di sini Feren sudah buka data mayopnya Quintoys. Nah, langsung saja di sini kita langsung men-setting pajak. Di pajak kita ada di bagian list, di bagian tax code. Nah, di sini yang tidak boleh dihapus itu adalah GST, Good and Service Tax, dan NT atau Not Reportable. Selainnya itu kita hapus. Dan yang saja di sini edit, kita pilih delete tax code. Ini juga kita delete. Ini juga kita delete. Oke. Ini dan ini. Jadi yang tersisa hanyalah GST dan NT. Di bagian GST juga ini kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Nah, di sini kita pilih VAT outcome di bagian linked account for tax collected. Nah, ini for tax paid, pembayaran. Ini kita pilih VAT income. Itu ada di bagian kelompok 1. Oke, di sini. Nah, use account. Kalau sudah seperti ini, kita pilih oke. Nah, langsung kita juga masuk ke NT. Ini juga kita isi dengan VAT outcome. Ini juga kita isi dengan VAT income. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, setting pajak selesai. Lanjut kita masuk ke bagian men-setting linked account. Di sini ada 4 akun, ada account and banking account, ada sales account untuk penjualan, purchase pembayaran, payroll, dan juga payroll. Nah, lanjut kita masuk ke account and banking account. Nah, di sini ini kita pilih equity account for historical balancing, akun penyeimbang. Ini biarkan, ini juga sudah benar. Bank account for undeposited fund, ini kita ubah saja ke cash in bank. Nah, jadi kita pilih account. Ini kita pilih yes. Kalau sudah kita pilih oke. Nah, lanjut di setup itu terdapat juga di setup bagian linked account terdapat juga penjualan sales account. Nah, di sini kita pilih berkaitan dengan piutang. Kalau berkaitan dengan piutang berarti terkait dengan account receivable. This account untuk bank account for customer receipts berkaitan dengan pembayaran, kita pilih cash in bank. Nah, lanjut di sini kita I charge freight on sales. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini kita klik, konten, kita pilih akunnya itu freight collected. Oke. This account, lalu I track deposit collected from customer. Ini rasanya tidak dipakai, jadi langsung saja kita lewatkan di I give discount. Nah, berkaitan dengan diskon. Itu berarti kita yang memberi diskon. Berarti di sini kita pilih sales discount. Oke, itu ada di nomor 4 di bagian sales discount. Oke, di akun ini use account. Oke. Dan ini berkaitan dengan denda. Kalau denda berarti ada di akun 8 karena dari segi kita sebagai penjual, late fees collected. Use account. Kita yang menerima denda. Oke. Kalau sudah kita pilih oke. Nah, lanjut kita masuk ke bagian pembelian atau purchase account. Nah, di sini payables berarti berkaitan dengan utang, itu kita pilih account payable. Oke, di sini kita pilih account. Ini kita pilih cash in bank. Nah, lanjut di sini I can receive item without a supplier bill. Tidak ada kaitan, loncat. I pay freight on purchase. Oke, pembayaran freight. Nah, kita pilih di sini. Kita berarti pilihnya freight paid. Oke. This account.
I check deposit paid to supplier. Bukan. Yang ini I take discount. Nah, ini kita yang menerima diskon. Jadi kita mendapat diskon berarti purchase discount. Diskon pembelian. Discount I pay. Nah, ketika denda kita yang membayar dan yang tadi dalam segi penjualan yang menerima dendanya. Berarti di sini kita pilih akun 9. Itu ada di late fees paid. Kita yang membayar, paid membayar. Oke, use account. Oke. Nah, yang terakhir di bagian linked account. Oke, itu ada payroll account. Nah, di payroll account ini kita lihat, bisa lihat bank account for cash payment, pembayaran, cash in bank. Use account. Bank account for check payment. Oke, check account. Bank account for electronic payment, pembayaran elektronik, electronic clearing account. Default employer expense account. Ini kita samakan saja. Wages and salaries expense kita samakan saja. Default wage expense account, wage and salaries. Nah, ini berkaitan dengan pajak. Default tax, deduction payable account. Nah, ini kita pilih di income tax payable yang berkaitan dengan pajak. Oke, use account cost seperti ini kita pilih oke. Nah, lanjut kita akan masuk untuk mengisi neraca saldo. Seperti yang Bapak minta, kita akan mengisi neraca saldo lewat record journal entry. Nah, langsung saja di sini untuk tanggal itu kita masukkan saja langsung 1 September 2017. Oke. Neraca saldonya langsung saja kita isi di bagian memo. Oke. Neraca saldo awal. Saldo awal. Oke. Saldo awal sini. Nah, untuk mengisi neraca saldo sendiri, Feren lihat panduan di halaman 48. Nah, saja di sini yang pertama itu ada akun cash in bank. Oke. Use account. Posisinya itu ada di debit sebesar 29.500.000. Oke. Nah, lanjut kita masuk ke yang kedua. Itu ada dari petty cash. Petty cash use account di debit saldonya 3.500.000. Oke. Lanjut akun selanjutnya itu ada account receivable. Oke, sebesar kita pilih oke. Kalau di bagian account receivable itu sebesar 2.665.000. 2.665.000. Oke. Selanjutnya provision for full debt tidak ada, jadi kita langsung masuk ke merchandise inventory. Oke, di sini merchandise inventory. Nah, di sini use account jumlahnya 14.900.000. 14.900.000. Oke. Lanjut. Masuk lagi kita ke akun supplies. Supply sebesar 1 juta. Oke, use account 1 juta. Oke. Lalu selanjutnya ada prepaid rent. Prepaid rent itu ada di sini. Use account 3.200.000. Oke. Prepaid insurance lewat, flat income lewat, fixed asset di vehicle sebentar. Nah, vehicle itu use account sebesar
25.800.000. Oke. Lalu kemudian ada akun ACC Debt Vehicle. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini posisinya itu ada di kredit. Nah, di sini itu sebesar 16.800.000. Oke, 16.800.000. Oke, lalu di sini ada equipment. Oke, kita cari dulu equipment. Oke, di debit equipment 22.080.000. 2.080.000. Oke, lalu ada di ACC Debt Equipment. Nah, ini itu ada di posisi kredit sebesar 6.875.000 rupiah. Oke. Nah, di sini di bawahnya kita langsung masuk ke akun liabilitas. Akun liabilitas itu berada di posisi kredit normalnya, pertambahan di kredit. Jadi langsung saja kita masuk di sini, ada credit card. Oke. Credit card, use account, di kredit sebesar di kredit. Oke. 5.500.000. Lanjut, accounts payable. Oke, accounts payable itu di kredit sebesar 1.400.000. Oke, itu ada di accrued expense. Oke, di sini use account, di kredit. Accrued expense-nya itu ada 6 juta. Oke, lanjut kita masuk ke akun wages and salaries payable. Nah, ini use account, masuk di kredit. Oke, ini 9 juta. Oke, income tax payable nggak ada, VAT payable tidak ada, VAT outcome lewat. Lalu kita masuk ke BRI loan di bagian long term liability. Nah, di sini kita cek dulu BRI loan. Nah, ini pilih use account, itu lagi-lagi di kredit. Oke. Di kredit 20 juta. Oh, maaf. Di sini. Oke, kita masuk ke ekuitas. Ekuitas itu posisi normalnya ada di kredit. Berarti Mrs. Andas Capital itu ada di kredit sebesar 30 juta. Kita cari dulu di bagian equity.
ini ya, Mrs. Andas Capital, use account ini di kredit. Oke. Sebesar 30 juta. 30 juta. Nah, di sini Mrs. Andas drawing. Oke, masih di bagian ekuitas. Drawing. Itu sebesar 100.000. Nah, langsung masuk sini di bagian revenue. Oke. Di bagian revenue itu ada sales. Oke. Oke. Sales revenue di bagian kredit kita isi 12.620.000. Oke. 12.620.000. Oke, nah langsung kita masuk ke cost of goods sold. Kelompok 5 berarti masuk di debit. Oke. Cost of goods sold itu ada, oke, langsung tulis account di sini sebesar 3.600.000. Oke. Terus kita tinggal masuk lagi di sini. Ada langsung masuk ke expense atau beban. Advertisement expense itu di kelompok 6. Advertisement expense itu sebesar di debit ya, berarti kalau beban 200.000. Oke. 200.000. Terus di sini telepon, water and electronic expense. Telepon, nah ini di sini berapa? 350.000. Oke. Terus di bagian selanjutnya supplies expense. Supply expense, nah ini 300.000. Oke, sekarang kita akan cek. Oke. Cash in bank 29.500.000 ya. Petty cash 3.500.000, 2.665.000, merchandise inventory-nya 14.900.000, supplies 1 juta, prepaid rent 3.200.000, vehicle-nya 25.800.000, di sini 16.800.000. Oke. Equipment-nya 22.080.000. Ini 6.875.000. Kredit card-nya 5.500.000. Oke. 1.400.000. 6 juta, 9 juta. Oke. BRI loan 20 juta. Andas Capital 30 juta. 100.000, 120.000,
3.600.000, 200, 350, 300. Nah, oke, di sini drawing ini kan price, berarti mestinya dia itu ada di bagian debit. Oke, di debit. Oke. Nah, jadi di sini itu drawingnya sebentar 100.000 pastinya. 100.000. Nah, kalau sudah, kita cek lagi. Ini kan belum balance, kita cek lagi yang mana yang belum balance. Oh iya, lupa ya. Saya lupa lihat sebaliknya, itu ada di halaman 50 itu masih ada di bagian wages and salaries expense. Itu sebesar di debitnya 500.000. Lagi, dan other expense tuh. Di sini masih kurang 200.000 lagi. Ayo kita cek lagi di mana saya belum balance. Oke, karena sepertinya sudah dicek di sini tidak ada yang semua sudah sama dengan neraca saldo dan sepertinya tidak balance, maka Feren akan tambahkan di modal jadi 30.200.000 supaya balance, karena sudah dicocokkan berkali-kali dan ini sudah sama dengan yang buku cetak dan tetapi hasilnya tidak balance. Jadi Feren tambahkan saja di modal. Nah, kalau sudah seperti ini, out of balance-nya sudah 0. Nah, kalau balance itu out of balance-nya pasti 0. Kalau sudah balance tadi sudah benar, kita pilih record. Pilih cancel. Nah, jadi demikianlah presentasi video tutorial men-setting pajak, linked account, dan mengisi neraca saldo. Sekian dan terima kasih.